sapi yang sudah siap pakai sama hanya tukang bakar saja. Langsung ya. Ini akarnya baru sedikit. 30, fase 60, fase 90 sampai di fase tersier panjang 120. Baru kita lakukan pemupukan. Kita kocok lebih dahulu ya sebelum dipakai ya supaya rata. Nah, kita pompa ya. Pompa jangan terlalu banyak, soalnya ini airnya full. Kalau terlalu dia full pompa, nanti dia ini bisa klepnya bisa pecah atau bisa meledak ya. Jadi ketika sudah dipompa, cukupnya kita spray ya. Dan ingat, spraynya bukan di atas daun ya, tapi dia di bawah daun seperti ini. Ditarik dari bawah ke atas, semua dari batang, daun sampai bunga gitu ya, dari bawah seperti ini ya. Batangnya juga dispray yang tidak apa-apa, karena Degro ini bagus untuk batang, daun dan buah. Dan ini organik ya, terhirup pun tidak masalah. Kenapa tidak pakai masker? Karena ini organik dan Degro itu tidak masalah untuk terhirup oleh manusia ataupun binatang. Ya, prosesnya betul ya. Oke. Nah, seperti ini terus ya. Ini nggak dibesarin ya? Enggak, ini harus berkabut. Memang harus begitu. Kabut. Jadi dia rata. Kabut boleh. Kalau pengen ngirit ya bagus kabut. Kalau pengen agak boros ya seperti ini. Ini dipisahkan. Tapi dia akan terbuang ya. Nanti tidak akan terkonsentrasi ke daun batang. Jadi harus kabut aja tidak apa-apa. Kalau yakin tidak rata, nanti diulangin lagi, tidak apa-apa. Seperti ini. Kecuali di para-para ya, pakai semprotan ini harus pakai yang bisa ditembak ya. Kalau di sistem mesin ini trellis ini sistem kabut tidak apa-apa. Ini masih rata. Nah, ini masih jam 4 sore ya, masih bisa ya, masih ada sinar matahari. Dia juga masih berfotosintesis ya. Stomata makin membuka untuk proses fotosintesis. Jadi tidak apa-apa. Kalau pagi ya jam 8 sampai jam 9, kalau sore jam 3 sampai jam 5 sore. Dan harus ada matahari supaya tidak sia-sia. Nah, buatnya ya dipraktekkan. Oke. Ya, harus berkabut ya. Karena dirata. Dari bawah ke atas Bu, tarik trek gitu. Nah gitu. Jadi teknik penyemprotan juga harus dipelajari. Tidak asal semprot tidak. Jadi karena stomata tuh adanya di bawah daun ya, di bawah daun bukan di atas daun. Jadi seperti bawah daun. Dan penyakit pun biasanya ada di bawah daun, kayak jamur, embun tepung dan lain-lain itu adanya di berlindung di bawah daun, tidak di atas daun. Oke. Dan ketika sedang berbunga seperti ini butuh asupan air yang banyak ya. Jadi jangan sampai dia dehidrasi ataupun nanti akibatnya kalau dia dehidrasi, beri akan kisut. Ketika disiram dia akan kencang kembali ya, atau mengisi ya. Tapi itu akan merusak rasa buah, apalagi posisi sudah mau panen 1 bulan sebelum panen. Ya, ini karena panas. Nanti ketika disiram dia akan mengisi. Nah, usahakan jangan sampai telan air. Ketika cuaca ekstrim seperti ini ya, karena ini udah beberapa hampir 2 bulan tidak ada hujan ya, hampir ya. Makanya apalagi ini di rooftop ya di atas ya, jadi meja bikinan, jadi air cepat menguap dan ini
Bu Agnes praktek penyemprotan Digro. Nah sekarang lanjut di tips yang kedua ya, ke sini. Nah ini kemarin sudah dirapikan pas waktu kita bincang juga Bu Agnes ya. Ya. Kita rapikan pembentukan tersier. Nah ini sudah pada bagus teman-teman ya, sobat Digro ya. Nah ini sudah bagus. Nah bagaimana caranya? Ini ada yang sudah tumbuh tinggi atau sudah panjang, ada yang tertinggal. Caranya seperti apa supaya si tersier ini bisa seragam? Nah kita ambil yang paling tinggi atau yang paling panjang, sulur kita buang ya, sulur kita buang. Nah pucuknya kita potong, nah supaya berhenti pertumbuhan ke pucuk tuh berhenti. Nah sulur kita buangin ya, nah supaya berhenti, supaya yang kecil ini bisa mengejar ya. Ini kan berhenti, otomatis nutrisi fokus di sini. Ini juga sudah saya potong kemarin ya. Nah ini ada 2 cabang seperti ini, kita buang ya. Kita ambil satu, karena ini sudah panjang. Ini tetap kita potong seperti itu, terus semuanya dirapikan. Jadi maintenance kita cek itu 3 hari sekali untuk sulur, pucuk, supaya nanti tersier bisa seragam sama rata. Nah satu lagi nih, saya harus naik ya Sobat Digro ya, maaf ya saya naik ya. Ini sudah figur banget ya. Nih coba didekatkan nih. Ini sudah figur banget karena ini dekat dengan batang primer ya, dekat banget ya, paling awal ini paling figur. Nah ini dimatikan. Pas air paling ujung ini 1, 2, 3, 4 itu jangan dibuang. Nah yang ke bawah kita buang, kita buangin sampai bawah. Fungsinya untuk apa? Yang di bawah dibuangin supaya nutrisi terkonsentrasi di mata tunas ini. Dekatkan sini kameranya, terkonsentrasi di mata tunas ini. Nah fungsi yang 4 ini tidak dibuang untuk apa? Supaya mata bat ini tidak pecah ya. Jadi untuk nahan supaya mata tunas tidak pecah. Oke mungkin itu teman-teman ya. Ini ada satu lagi nih, kita buang sulurnya. Buang, nah kita potong di sini biar sama rata. Seperti biasa ya, ini tunas air masih ada 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya harus dibuang. Nah ini sudah saya buang kemarin nih, sambil merapikan sudah saya buang. Nah ini juga potong lagi ya. Nah jadi harus sama rata supaya yang ini bisa mengejar rata seperti segini. Yang kecil ini juga bisa mengejar ya, biar buang tunas air tersier bisa sama rata untuk target pembuahan di 2 bulan ke depan. Oke Sobat Digro, mungkin cukup itu aja ya Bu Agnes ya hari ini tipsnya dari saya utama ya, owner dari Atap Beranak Garden, Bu Agnes ya, owner dari Ratu Anggur Batuan Seliki Cilengsi. Silahkan yang mau belajar anggur bisa datang ke sini ataupun di tempat saya. Dan Sobat Digro, saya pakai produk Digro karena itu bagus. Salam pertanian, Salam organik. salam pengangguran. Sukses terus untuk petani Indonesia. Untuk Digro maju terus, majukan terus petani Indonesia. Digro. Salam sejahtera, salam berkelimpahan untuk kita semua. Oke, terima kasih.